Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, maka kami akan berikan kepada mereka amalan mereka dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Tapi mereka orang-orang yang tidak dapat bagian di akhirat kecuali neraka, hapuslah amalan mereka dan batilah setiap yang mereka lakukan. Bertolak dari ayat ini, manusia yang beramal ibadah dengan dunia itu terbagi menjadi 5. Pertama, orang yang murni beramal karena dunia, tok dunia, tidak ada akhiratnya sama sekali. Ya. Walaupun dia beribadah, tapi ibadahnya niatnya untuk dunia. Sholatnya untuk dunia, puasanya untuk dunia, sedekahnya untuk dunia. Maka ini ibadahnya orang-orang munafik. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang betul-betul ikhlas karena Allah. Betul-betul ikhlas karena Allah. Tapi di balik ikhlas itu ada keinginan dunia. Ada keinginan dunia. Seperti umpamanya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah tetapi supaya kaya. Ya. Karena mana qasa min malis sadaqah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Jadi niatnya sedekah itu supaya kaya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang beramal bukannya nambah pahala, justru nambah dosa. Seperti ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makin beribadah, makin syirik. Makin beribadah, makin kufur. Karena orang Nasrani jelas ibadah mereka di atas kesyirikan, mengatakan Isa Tuhan, mengatakan Isa anak Tuhan, mengatakan Isa satu di antara 3 Tuhan. Dan orang Yahudi juga jelas mengatakan Uzair anak Allah. Makin ibadah, bukannya dapat pahala, makin kesyirikan, makin terjerumus pada kufuran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya tidak dicela. Dan di balik ibadah itu, dia menghendaki dunia, tapi tidak dicela juga. Maka kata para ulama, orang seperti ini dapat pahala, tapi dikurangi pahalanya. Contoh seperti orang haji. Ibadah hajinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dia berangkat haji, dia ingin bahwa, karena mungkin anggap saya contohkan, oh beli emas di Saudi itu murah dibandingkan beli emas di Indonesia umpamanya. Jadi sekalian dia pergi haji, sekalian belanja emas, ya, untuk dijual kembali di Indonesia, umpamanya seperti itu. Tapi ibadah hajinya betul-betul karena Allah, ya sekalian saja dia sambil belanja. Maka kata para ulama, yang seperti ini ibadahnya tetap dapat pahala tapi dikurangi pahalanya. Kemudian belanjanya tidak berdosa. Tetapi menggabungkan dua perkara ini sangat sulit, bahaya gitu kan. Atau seperti orang yang berperang. Lillahi ta'ala. Ya kalau dapat ghanimah, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Maka orang yang seperti ini dikurangi pahalanya. Kemudian yang terakhir, orang yang betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul niatnya karena Allah. Ya kan? Maka orang yang paling utama adalah yang terakhir, yang betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala.